Halo guys, David sini dan flagship baru dari Oppo, Find X9. HP cakep ini. Kalau Oppo udah bikin HP flagship, ngeri. Dia ngelanjutin cerita manis dari Oppo Find X8 yang setahun terakhir selalu saya rekomenin ke orang yang nyari flagship solid. Sejak kemunculannya, Find X8 udah 2 kali jadi juara di video rekomendasi Gadget In, kategori HP kelas 10-15 juta. Semua bagian udah kerasa wah, dari hardware sampai ke software, berasa nggak ada celah. Nah, sekarang di Find X9 ini, Oppo tetap kerasa nggak nyantai ya. Mereka tetap eksperimen, makin kuatin posisinya lagi lewat upgrade mesin yang makin kenceng. Baterainya loncat sama software yang makin mateng. Desain HP-nya pun ikut diubah, suka nggak suka. Suka karena dia kelihatan fresh. Beda dari Find X8 yang kameranya bulat gede. Yang sekarang ngomong-ngomong banyak ditiru oleh HP murah ya. Tapi desain baru ini pasti bakal mancing komen juga. Kok bentuk kamera kotaknya jadi mirip Reno ya? Ada 2 bulatan gede di kiri, ada 1 bulatan kecil di kanan juga. Jadi bisa dibilang mirip Reno, tapi bisa juga dibilang Oppo kembali ke desain klasik Find X. Kayak di Find X3 atau Find X5 yang kameranya juga ngotak. Emang tergantung ngelihatnya dari mana ya. Yang pasti semua bakal setuju kalau Find X9 ini punya aura yang lebih spesial dari Reno. Frame kameranya kayak ada lempengan gitu. Lebih tebal karena lensa zoomnya udah tipe periskop, jadi dia butuh ruang lebih. Di bawah lensa ultrawide-nya ini juga ada sensor ekstra, khusus buat analisa lighting dan suhu warna di sekitar, biar warna fotonya lebih akurat. Dan yang nggak kalah penting, ada logo H di dalam LED flash ini. Buat bilang kalau Find X9 udah kolaborasi sama Hasselblad buat ngeracik kameranya. Feeling ngegenggam Find X9 ini juga kerasa lebih mantep ya. Materialnya premium, back covernya kaca, framenya metal, dan ukuran layarnya ini nih. Asik di 6,59 inci. Bezel tipis juga, bikin HP-nya kerasa pas di tangan. Nggak kekecilan, nggak kegedean. Soal ukuran ini jadi alasan kuat kenapa saya suka sama Find X8 kemarin dan Find X9 yang sekarang. Udah ngomongin soal rasa. Oh ya, buat varian warnanya sendiri yang kita pegang ini namanya Titanium Grey. Ada juga varian Velvet Red dan Space Black. Di sebelah kanan ada tombol power dan volume, di atas ada IR Blaster, di kiri ada satu tombol yang namanya Snap Key. Fungsi bawaannya buat jadi shortcut ke fitur Mind Space yang keren ya. Nanti bakal saya ceritain pas ngebahas software. Kalau nggak doyan, Snap Key ini bisa kita custom juga. Kayak action button di iPhone lah. Bisa jadi shortcut buat silent, aktifin fungsi Do Not Disturb, buka kamera, center, recorder, translate, screenshot. Sayangnya belum bisa dijadiin shortcut ke aplikasi custom. Di sisi bawah HP-nya ada SIM tray dual nano SIM, mikrofon, speaker, dan port Type-C yang masih tipe 2.0. Jadi speed transfer datanya cuma 1/10 dari varian Pro yang USB-nya udah tipe 3.1. Sayang ya, Oppo masih ngikutin praktek pasar yang umum sih dipakai di brand lain. Tipe USB varian Pro dibikin lebih kenceng daripada varian regulernya. Efeknya emang nggak terlalu berasa kalau kita nggak transfer data pakai kabel atau buat display out, tapi tetap kerasa aneh. Kelemahan receh gini bisa nyelip di antara fitur-fitur lain yang udah strong. Misalnya dari kualitas stereo speakernya yang udah nendang. Enak, suaranya juga detail, tipenya tuh lebih ke bright. Rating tahan air juga udah IP68, IP69 yang aman kecemplung atau kena semprotan air panas tekanan tinggi. Ada NFC multifunction, IR blaster, bypass charging, wireless chargingnya kenceng, sampai 50 watt, reverse wireless bisa sampai 10 watt, banyak ala flagship. Lanjut ke bagian display yang ukurannya berasa pas tadi. Sweet spot di 6,59 inci dan bezel tipis. Screen to body ratio sampai 95,4%. Panel AMOLED resolusi tinggi di 1,5K, warnanya cerah, gamut di 100% DCI-P3, dan brightness-nya tinggi banget. Tetap kelihatan super jelas dipakai outdoor yang lagi terik. Secara visual udah cakep. Tapi kalau kita lihat dari sisi teknisnya, ngelihat speknya, layarnya ini belum semaksimal varian yang Pro. Panelnya belum LTPO kayak Find X9 Pro, jadi refresh rate-nya cuma bisa turun ke mentok 60 fps aja. Belum bisa 30, apalagi 1 fps, biar lebih hemat daya pas tampilan HP-nya statis. Jenis kaca yang dipakai juga masih Gorilla Glass 7i.
yang umumnya itu dipakai di HP mid-range, bukan Victus 2 kayak varian Pro. Jadi ada bagian yang masih dihemat Oppo dari display Find X9 ini. Untungnya, soal software ColorOS yang saya suka, Find X9 no kompromi ya, langsung ColorOS 16 dan pakainya nyenengin. Mulai dari feel scrolling, buka tutup aplikasi, animasi fitur, semua berasa mulus, smooth, prosesnya kerasa lebih hidup, fleksibel, playful, saling nyambung, apapun yang positif lah, cakep. Detail-detail visualnya juga asik. Developernya itu kerasa bahagia gitu pas ngebangun ColorOS ini. Misalnya di aplikasi kalkulator, visualnya kayak liquid glass ala iOS ya, ada bening-beningnya. Tapi ada ekstra efek cahaya juga kalau kita tekan-tekan tombolnya kayak lampu, cantik. Fitur kompas atau pengukur kemiringan juga dikasih efek cahaya biar kerasa lebih fun. Tombol recorder, tombol setting widget, wallpaper, sampai ke desain bentuk jam di lock screen dipermak Oppo. Jadi lebih mirip kayak iOS yang baru. Nggak terkejut ya soal langkah kayak gini, soalnya sejak Find X8 tahun lalu, Oppo emang nggak malu-malu lagi buat niruin estetiknya iPhone. Model presentasinya aja sangat mirip Apple. Jadi ya nggak heran kalau visual iconnya tadi lumayan mirip iOS, dan bahkan sekarang di ColorOS 16 pas kita tekan tombol snap key tadi, bakal muncul efek cahaya warna-warni ala Siri. Oh ya, soal Snapkey, kalau kita nggak custom, bawaannya bakal aktifin fitur Mind Space. Fungsinya udah kayak asisten pribadi ya, buat bantu analisa apa yang lagi ditampilin di layar. Misalnya kita lagi buka artikel berita atau website, postingan, kita tinggal tekan tombol Snapkey dan dia bakal simpenin isinya ke dalam Mindspace. Di sana kita bisa lihat rangkumannya, terus kita bisa kasih notes soal apa yang lagi kita pikirin soal isinya, dan kita bisa tanya-tanya juga ke asistennya lebih detail. Kita juga bisa input isi pikiran kita lewat suara. Tinggal tahan aja tombolnya, ngomong apa yang kita pikirin, dan dia bakal catat di Mindspace. Kalau ada informasi waktu atau tanggal di catatannya, dia bakal ngasih pilihan juga buat nambahin jadwal ke kalender. Ini berasa jurnal dikasih steroid ya. ColorOS 16 cakep. Mesinnya sendiri juga mantap. Dia pakai chipset flagship MediaTek yang baru Dimensity 9500 fabrikasi 3 nanometer buatan TSMC. Skor Antutu 10-nya di 2,8 jutaan dan Antutu 11 di 3,3 juta. RAM dan internalnya sendiri ada dua pilihan, 12256 atau 16512 GB, UFS 4.1. Saya nggak perlu panjang ngebahas performanya ya, soalnya lumayan simple, ini flagship, cukup terima beres aja, semuanya aman lah. MLBB bisa mulus 120 fps, Genshin bisa mulus 60 fps setting paling tinggi di map baru, suhu juga tetap kekontrol di 42 sampai maksimalnya 45 derajat. Nggak ada yang aneh-aneh sih kayak Xiaomi 17 Pro Max kemarin yang pakai chipset flagship tapi panasnya tinggi dan gamingnya ngedrop. Di Oppo ini aman. Baterainya juga termasuk awet. Nonton YouTube sejam cuma ngurang 4-5% doang. Main MLBB setting paling tinggi ultra-ultra sejam cuma kurang lebih 15% sejam ya. Genshin highest sejam juga ngurang 20% aja. Backingan Find X9 ini kuat sih, walaupun ukurannya nggak bisa dibilang gede-gede banget, tapi dia punya baterai 7025 mAh. Gils. Loncat jauh dari Find X8 yang baterainya 5600 mAh. Speed ngecas juga tetap kenceng, pakai charger 80W Super VOOC. Colok setengah jam udah masuk 50% lebih, dan colok sejam udah hampir penuh. Lanjut ke bagian kamera, yang tetap collab sama Hasselblad. Oppo Find X9 pakai sistem triple kamera yang semuanya punya resolusi 50 megapiksel. Hasilnya cakep. Racikan warnanya ini punya karakter ya. Kelihatan cerah, kuat, yakin, tapi nggak over sampai nyakitin mata asal main terang naikin saturasi doang. Nggak. Masing-masing warnanya tegas tapi nggak saling tabrakan. Kerasa harmoni gitu. Detail fotonya pun kerasa pas, nggak over tajam buat kamera utama, tapi di setting ultrawide emang masih ada efek sharpening yang bikin fotonya tajam tapi jadi sedikit kasar. Sementara buat kamera zoom-nya sendiri, tipenya periscope yang punya optical zoom 3 kali, yang bisa ngasih detail yang cakep juga.
Cek. Jadi ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Oppo Find X9 di resolusi 4K 60 fps. Ini udah kualitas flagship lah, udah mulus, udah tajam, udah stabil juga. Walaupun lagi jalan tapi nggak gempa, goyangannya juga tipis-tipis, enak. Jadi tetap kerasa ada efek jalannya gitu. Sementara dynamic range-nya, langit sedikit biru, ada sedikit kelihatan, tapi sisanya putih, gedung di belakang kelihatan, muka saya yang dibikin paling jelas. Jadi dia nggak bisa nangkep semuanya ya, belakangnya lumayan biru sih. Kalau saya hadap ke sana, dia langsung ganti fokus. Kalau muka udah kelihatan, dia utamain muka yang lagi direkam. Ada prioritasnya. Sisanya udah oke. Dari warna juga cakep. Kesimpulan buat Oppo Find X9, software tetap hebat, hardware makin kuat. ColorOS yang visualnya makin modern dan feel pakainya makin fun, mesin makin ganas, baterai makin badak, kamera tetap khas dan desain yang kerasa pas. Bikin Find X9 ini harus dipertimbangin kalau Anda lagi nyari HP kelas atas. Tapi tetap ada catatan yang nggak boleh kelewat. Beberapa minusnya tadi mungkin Anda bodo amat, atau malah bikin kurang semangat. Atau malah kegoda buat nambah, nanggung, mending Find X9 Pro sekalian. Baterai lebih gede lagi, layar lebih lebar, fitur lebih lengkap, kamera yang lebih mantap. Bahkan ada pilihan buat nambahin aksesoris teleconverter kit yang bikin zoomnya jadi gila-gilaan. Dan selisih harganya, varian Pro dan regular udah lebih sempit dari tahun lalu. Harga launching Find X9 Pro tetap sama kayak Find X8 Pro yang dipatok 19.999 juta. Sementara Find X9 regular naik 1 juta dari Find X8 regular. Demikian review gadgetin buat Oppo Find X9. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, teleconverter. Dan ini resmi loh masuknya. Buh.